Dia tidak punya basic Bible, ngeri. Udah sampai jangan dipertanyakan pun saya nggak paham sebenarnya. Aduh. Tadi kan kalau Allah mengatakan inilah anakku katanya, berarti dia disebut di situ anak, betul apa tidak? Yesus disebut anak. Berarti mendingan bapaknya kau sembah daripada anaknya. Kan itu. Tadi kan saya sudah katakan bagaimana saya bisa menyembah sang sumber sedangkan sang sumber tidak bisa dilihat. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan baku hantamnya Kristen versus Kristen. Nah, di sini seru kamu sebenarnya, saling caci, saling maki. Pokoknya bahkan ada pendeta Budi Asali. Begitu malunya Kristen dibuatnya. Karena apa? Doktrinnya berbeda-beda dan ekstrim pula tuh ya, dan dua-duanya tidak masuk akal gitu. Nah, kita jadi penonton yang apa ya, jadi penonton yang gembira ketika menonton mereka ini berbaku hantam satu dengan yang lain, yang dimana mereka adalah sesama Kristen ya, oleh karena beda doktrin saja saling caci, saling maki. Baik, kamu semua, demikian videonya. Dengan bidat-bidat ini inilah yang Yesus katakan, akan banyak orang memanggil saya Tuhan, 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 tapi tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Berbuat demi nama Tuhan, orang-orang inilah itu yang dikatakan Alkitab. Makanya harus digenapi, penyesat bidat ini semuanya. Saya sangat sedih ya, host. Mereka sangat menghina Rasul Paulus. Gini tuh, dengarkan. Ini renungan buat itu. Ini saya kasih renungan buat itu. Dengar. Di sini kalau di Komal itu mungkin saya nggak ini mengatakan ini nggak leluasa. Di Komal teman Islam ini saya katakan. Saya sangat sedih dan sangat marah. Dengar dulu itu. Dan saya sangat sedih dan marah terhadap bidat-bidat ini. Karena apa? Betapa hancurnya hatiku seorang Kristen. Dengar, betapa hancurnya kami hati Kristen yang benar mengikuti Rasul-Rasul Yesus yang mati. Dengar teman-teman, darah Rasul-Rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus tertumpah, mulai dari Simon, mulai dari Petrus sampai ke Paulus di penjara, dipenggal kepalanya untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus. Tapi datanglah orang ini, pembohong ini, pendusta ini, orang terkutuk ini, menghina-hina mereka. Jadi manusia yang terkutuk itu adalah orang-orang bidat ini. Biar kalian tahu semua ya, manusia terkutuklah orang-orang ini. Mereka mengatakan Tuhan Allah Bapa itu adalah terkutuk. Ternyata mereka yang terkutuk. Mereka menghina-hina Rasul-Rasul Yesus yang mati berdarah-darah untuk memberitakan Tuhan Yesus Injil itu. Jadi itu ya teman-teman. Inilah Islam, inilah yang mengaku-ngaku Yesus Tuhan tapi pembuatannya bejat, penghina Tuhan ini semuanya. Ya, dia tahu kalau kami tidak peduli. Kalau salah, pengajaran salah, kami akan tantang semua. Mereka selalu menghina Rasul Yesus. Mereka selalu. Mana mampu kau menantang itu? Gantian pandingan. Gini loh.
Gantian pandiangan, gantian. Silakan Boruni masuk menanggapi, silakan. Gantian pandiangan. Mau kau menantang YHWH yang mesum yang bun-bun itu? Seandainya itu saya terjadi jawab. dalam dirimu. Saya jawab. Seandainya itu terjadi Saya dalam jawab. kampungmu. Anak kandungmu yang perawan. Iya, diambil enggak sama usah curhat, jangan curhat. Seandainya kalau ada kata seandainya itu tidak bisa dibahas. Kalau ada keluar kata seandainya itu tidak bisa dibahas. Itu narasi pribadi doang itu. Jelas bilangan 31 ayat 17. Ya saya sangat sedihkan manusia terkutuk ini menghina murid-murid Yesus yang sudah mati berdarah-darah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi datanglah manusia biadab ini untuk menghina Yesus, menghina murid-muridnya, menghina Rasul Paulus. Jadi orang yang terkutuk itulah orang-orang ini. Ya teman-teman, siapa? silakan Pak Budi tambahin. Ya lanjut. Aku nggak mau debat sama orang gila. Apa Pak? Biar kita buka pemikiran Islam dan Kristen yang sesat selama ini di Komal ini kita bongkar Pak. Kalau kita benar, kebenaran itu harus kita tegakkan. Tidak ada kong kali kong dengan, tidak ada kong kali kong dengan bidat. Pandiangan. Kamu jangan menyatakan sesemua di sini sesat, ya. Betul. Gini, kalau jangan bawa kami. Gini, enggak. Sebentar, dari tadi kau bicara terus. Kau harus fair. Fokus lawan debatmu adalah Boruni Yesus. Kau lawan kan yang bidat. Kalau kau bawa Islam, kau kuratakan di sini. Gini loh, host. Dia sudah kalah, dikatakan. Iya, tidak tahu aku itu urusanmu. Itu urusanmu sama dia. Jangan bawa yang lain. Bagaimana hatimu jika Alkitabnya dikatakan urusanmu itu urusanmu sama Boruni Yesus. Ya udah, dia udah kalah berarti. Turunkan dia kalau gitu, udah kalah dia. Silakan Boruni, buka mute-nya, gantian bicara. Kau ngomong terus, gimana orang mau ngomong? Apa tadi pertanyaan? Nggak ngerti aku Bang. Kumur-kumur dia tadi. Coba pelan-pelan lah pandiangan. Kau di roomku begitu romantis. Di sini kau kayak serigala aku dengar. Coba pelan-pelan. Aku baru nih gini cantik harus pelan-pelan. Apa tadi tokku? Mbak masih anak yang kok. Gembira, kabar gembira Injil firman Tuhan itu. Tapi itu katakan adalah seorang murid-muridnya itu adalah penipu, pembohong. Bagaimana? Otak yang mana itu pakai buat berpikir seperti itu? Itu dulu, nanti nggak bisa kurekam. Itu dulu, gini ya. Jelas Yesus katakan, "Enyalah engkau iblis." Kepada siapa? Petrus, betul? Nah, soal si pengkhianat Judas, apakah dia meneruskan pengajaran? Kan tidak. Ya, udah tepar dia, udah hancur perutnya, kan begitu. Jadi masalah Judas jangan kita bahas lagi. Apakah Yesus yang pelin-pelan ketika dia katakan enya itu lenyap loh? Benar nggak host? Teman-teman, enya itu berarti lenyap, hancur. Ngomong kosong, ngawur saja, terjemahannya salah itu. Makanya orang goblok. Ya kalau salah ya udah tutup. Jadi sana jelas datanya itu. Saat dikatakan enya itu adalah nggak pernah sekolah kamu tuh. Saya sangat menyayangkan aja ya teman-teman, hati kita kadang gimana lah. Murid-murid Tuhan Yesus, dari sanalah kita mengenal Yesus. Bentar, dikatakan sesat. Yesus itu Datanglah manusia di abad 21 ini, seorang perempuan seperti Bu Runi mengatakan mereka sesat, mereka iblis. Gimana berpikir orang ini ya? Pakai apa? Emang setan semua lah orang ini pengikut orang-orang ini, benar? Jangan salah kau. Orang-orang ini lah orang-orang terkutuk, bukan murid-muridnya. Iblis saja di dalam Rasul Petrus disalib terbalik, ada yang dibakar demi memberitakan Injil, tapi datanglah orang ini mengatakan sesat. Biadab memang. Kau lihat dibakar. Kau lihat. Bisa saja aku bilang, aku dibeginikan, aku sudah membela laut tawar atau laut belawan, bisa aja aku bilang. Ada terlihat. Jadi itulah, kalau kami jelas jika ya katakan ya, inilah manusia penipu itu. Kau sembarangan ngomong. Pergilah ke neraka bersama si iblis itu, sesembahanmu itu. Jadi sanggup kau mengatakan YHWH itu Tuhan? Itu deritamu itu kawan. Kabur. 3 tumbang saudara, 3. Inilah Kristen saudara-saudara dengan keberagaman variasinya.
Luar biasa. Jadi inilah Kristen dengan berbagai macam variasinya, sangat variatif saudara-saudara. Dan semuanya merujuk kepada satu kitab suci saja. 3 sudah tumbang, kita lihat ada lagi satu saudara. Ya. Alhamdulillah saya Islam, alhamdulillah ya Allah. Syukur saya Islam. Ya, silahkan Mardan, Sitepu, Buadiken. Selamat malam semua, selamat malam. Ya, silakan berdiskusi dengan Boruni Yesus. Buru siapa ini? Buru Yesus. Ya. Cepet ini si cepet. Lain. Buru Yesus. Saya mau Mardan, bertanya Mardan. sedikit bisa? Saya mau bertanya sedikit sama Buru Yesus bisa? Boruni, lanjut Boruni. Buka mute-nya, buka mute-nya. Buru Yesus. Saya boleh bertanya sedikit tentang Buru Yesus? Oh, kita diskusi Bibel, Bang. Kalau di Bibel Iya, nggak ada maksudnya. Boruni Yesus. Enggak, Oke. maaf ya sedikit Maksudnya- sedikit Mardan ya. Saya belum bernarasi Kalau Marta Mardan. Rombo di DM aja, Bang. Enggak, Sebentar, Mardan. sebentar Sebelum lah, bernarasi, Pak Hasan. sebentar. Enggak, sebentar dulu Mardan. Sebelum bernarasi, ini hanyalah diskusi antara Kristen dengan Kristen. Jadi Iya. narasinya. Jangan kau serempet-serempet Islam. Kalau kau Iya, saya nggak serempet. serempet Saya Islam kau debatnya sama aku nanti kau sikat kau. Lanjut. Iya. Waduh. Ya udah, nggak apa-apa. Aku mending debat sama kamu daripada Ya. debat sama kafir satu ini. Nggak apa-apa, nanti sama Pak Budi Asali saya diskusi. Lanjut Pak Budi. Oke. Begini, Biar kita menyemak mereka dulu. Oke, kakak, gini. Kakak beneran Kristen? Iya, saya Kristen, Bang. Anda Kristen ya? Oke. Baiklah. Gini, coba ucapkan doa Bapak kami. Apakah Anda bisa? Iya, Coba, sampai Bapakku selesai yang ya. di sorga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di sorga. Terus, lanjut. Berikanlah pada Sampai hari selesai. ini kebutuhanku yang secukupnya, dan ampunilah kesalahanku seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Dan Yesus tidak pernah membawa aku ke dalam pencobaan. Dah, apalagi? Oke. Pertanyaan saya, menurut kakak, Yesus itu apa? Yesus itulah sang sumber yang memberi hidup bagi saya untuk hari ini dan kekekalan. Oke, Yesus itulah sang sumber menurut kakak ya. Oke, jadi Betul. ketika Yesus dibaptis, apa yang dikatakan ketika Yesus dibaptis, mengapa terdengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu apa maksudnya? Itu saya buang, Bang. Yesus tidak pernah Anda dibaptis. buang. Berarti Anda botol. Iya, saya buang itu. Kalau Anda buang, Anda mengurangi ayat-ayat, jangan mengurangi, jangan melebihi. Betul, harus saya kurangi untuk memuliakan Yesus. Jelas Makanya Anda dikatakan sesat dalam kalau Yohanes begitu. 2:24 bentar. Yohanes 2:24 mengatakan, aku tidak pernah mempercayakan diriku kepada mereka, baik kepada Yohanes Pembaptis, baik kepada Maria, baik kepada Pilatus, baik kepada serdadu-serdadu. Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada mereka. Itu Yohanes 2:24. Kakak yang baik, yang saya pertanyakan tadi, ketika Yesus dibaptis terdengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu apa yang dimaksud? Coba Anda pahami dulu. Saya tahu maksudnya itu, tetapi itu saya buang. Paham? Oh, Yesus itu bukan Anda, anak. Dia sang sumber. Bentar. Awal dari pembicaraan kita, Yesus itu sang sumber. Maunya pertanyaan yang Anda lontarkan kepada saya, kenapa? Kenapa Sumber jadi apa? Sumber berbalik minyak Anda ya? kepada Tritung? Sumber minyak atau sumber apa? begini kakak gini ya. Menurut kakak, Allah itu seperti apa? Apa seperti apa? Alkitab atau Allah? Menurut kakak, Allah itu di Alkitab itu seperti apa? Oh, oke. Menurut Bible, Allah itu adalah malaikat Yahweh, ya. Menurut Bible, Allah itu juga Musa.
Ya. Sekarang Anda bantahlah dari narasi saya. Mungkin ada data-data yang lain yang lebih. Sebentar ya. Saya buka nanti ayatnya dulu ya. Sebentar ya. Sebentar aja ya. Yahweh, entah apa itu Yahweh. Dan Musa pun mengklaim dirinya Yahweh. Keluaran 7:17. Iya. Sebentar ya. Oke, kakak buka Yohanes 4 ayat 24. Coba kakak buka Yohanes 4 ayat 24. Silakan dibaca dulu. Tolong dibantu saya host karena saya sambil ini nyeker. Oh iya, Saya dibantu apa itu belum bisa Bakunya? open game. Oke, gini saya bacakan ya kakak. Gini, di Yohanes 4 ayat 24, Yesus yang berkata ya, Yesus, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, pertanyaan saya sama kakak, apa yang dimaksud di sini, yang dipertanyakan oleh Yesus? Kita ngapain? Oke, maksudnya di situ ialah Tuhan itu roh. Jadi harus kau sembah dia di dalam kebenaran. Itu ya. Kalau di dalam roh dan di dalam roh nanti tunggu mati, Bang. Saya ini kan masih ada titiknya. Itu ya, itu diralat lah data itu. Oke, jadi menurut kakak, Allah itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, roh itu Tuhan, gitu. Begini Bang ya, Yesus itu adalah Tuhan ya, yang saat ini dalam wujud yang saya tahu ya, wujud roh. Cuman di dalam narasi Bible, dia itu ada dialog, berarti interaksi fisik, kan begitu. Nah, sementara dalam pemahaman saya, Yesus itu sang sumber. Dan pemahaman Kristen, sang sumber itu adalah YHWH. Dari sifat YHWH itu tidak pantas jadi Tuhan menurut saya dan menurut Yesus. Karena dia memiliki watak sifat yang mesumbang. Saya kasih ayatnya, bilangan 31 ayat 40. Dan bilangan 4 juga ada meraba-raba paha bersama dengan Musa. Ngeri. Oke. Jadi mengapa saya lupa ayatnya ya kak. Gini, di dalam surga itu ada 3 memberi kesaksian. Itu Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu bagaimana itu? Coba dijelaskan. Itu framing bapak-bapak gereja Bang. Ingat, jangan Anda begitu polos karena Jangan Anda, itu Alkitab data ini, bentar, kakak. Alkitab ini sudah terjadi yang namanya revisi atau pengkanonan. Ya, mengambil beberapa kitab yang ada di seluruh dunia ini, khususnya yang ada di Israel, yaitu Kejadian sampai Tawarik, itulah kitab Judaism. Mungkin ada aliran yang lainnya sampai kepada Malaikat. Saya kasih intinya. Lukas 16 ayat 16. Kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir di zaman Yohanes. Jadi ngapain kita bahas-bahas lagi kitab Taurat dan para nabi ini? Terutama Iya, yang menjadi gini pajak kakak. Jangan nanti Anda gereja. Bentar, seorang Bang. Kristen, jangan nanti Anda malu-maluin begitu. Sedangkan jelas Apanya dibuatnya. Kau yang malu-maluin Mardan. Bulat. Kau yang bikin malu. Emangnya Kau mengatakan bahwa Boruni ini bikin malu. Kau juga bisa bikin malu. Tetapi ya beginilah Kristen dengan berbagai macam warnanya. Silakan lanjut. Oke, nggak apa-apa. Berarti, Fakta, ini kakak, fakta. Ini fakta saudara ya. Sebentar, diam dulu lah host. Oh, gak Nanti apa-apa, aku kita nyampaikan diskusi, saja. host. Gak apa-apa, habis ini ku tunggu kau diskusi. Kau pun gak pernah menang lawan aku. Oke. Waduh. Satu aja aku bertanya host, Anda muter-muter. Gini. Kakak, itu ada yang 3 memberi kesaksian di dalam surga, Allah, Firman, dan Roh. Itu menurut kakak bagaimana? Pertanyaan saya. Oke, berarti Coba. yang memberi kesaksian adalah Musa, Roh, dan anak. Ada daging, kan begitu? Musa, Nah, sekarang gini. Roh, dan anak. Iya. Baca Keluaran 7 ayat 1. Gimana nih?
Baca supaya jangan apa ribut. Di mana yuk saya baca yuk saya baca. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7. Anda pakai perjanjian lama terus ya kan? Keluaran 7. Keluaran Benar, 7 ayat 1. benar, benar, lama kok. Gimana Pak? Oke. Berikan mama snack ya. Oke, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Oke, apa maksudnya ini? Ya, si Hariha mengangkat mitra. Mitranya Coba, jelaskan adalah apa? Musa untuk menjadi Elohim bagi bangsa Israel. Kan begitu? Benar nggak teman-teman? Aduh. Hostnya lah dulu memahami data. Coba baca yang baik-baik, Kakak. Baca yang baik-baik. Iya, dan YHWH mengangkat Musa menjadi Allah. Allah itu translate-nya adalah Elohim. Coba dengar ya, sebentar saya baca dan kamu yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat suara apa lagi nih? Aku juga Berfirmanlah berisi. Tuhan. Teman-teman kondusif lah, suara ini kondisikan dulu. Dan itu suara apa Dan? Coba cari tempat agak tenang dulu Dan. Ya teman-teman, bukan saya memotong perdiskusian mereka ya. Saya cuma berusaha bijak saja ya. Apa sih Ucok ini? Oh kalau nggak senang jangan Saya nonton baca lah. ya, saya baca ya. Gini, Teman-teman gini, yang nggak Kakak, suka nonton di komal saya silakan pergi aja ya. Jadi yang nggak suka nggak dipaksa nonton di sini. Jadi justru saya di sini ingin membuktikan bagaimana Kristen memahami ya. Ya. Ya, So, aja. Jadi yang nggak suka silakan nonton di lain aja teman-teman ya. Saya di sini cuma pengen membuktikan bahwa apa yang dinarasikan teman-teman Islam selama ini dan ini adalah bentuk daripada kebenaran Al-Quran. Mereka akan tetap berkutat di dalam kebingungan dan akan terus berangan-angan sampai akhir zaman. Masya Allah. Oke, ini dulu. Lanjut. Nanti saya diskusi sama Anda. Nggak apa-apa. Oh, tenang itu Dinda, tenang Dinda. Gini Kakak ya, gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa di sini? Bagi Firaun. Bertanya, Firaun ini monyet atau orang? Firaun, dia manusia. Iya. Iya. Bagaimana manusia bertuhankan kepada manusia? Jawab. Bagaimana manusia bertuhankan kepada manusia? Iya, betul. Karena kan si Yahweh mengangkat Musa jadi Elohim. Elohim itu adalah sesembahan. Bagi Firaun katamu kan benar itu seperti Sinodi bilang. Firaun itu menurut Anda gimana kisah Firaun? Anda pernah baca tentang kisah Firaun? Saya udah baca itu Bang. Makanya bisa aku langsung berreklamasi sekarang. Iya mas. Yang Anda baca apa tentang Firaun? Yang Anda baca? Coba dijelaskan. Ya udah kau bantah itu. Apakah Firaun ini bodat atau manusia? Kan itunya. Gimana? Dia manusia. Jangan pikun kau. Dia manusia Kakak. Boruni kalau tidak ada diskusi, saya ganti Boruni. Boruni mau fokus diskusi atau ada yang dilakukan sebentar? Kalau tidak ada diskusi, si Tepu Buadiakan ini akan diskusi sama teman-teman Islam. Silakan itu Ya, memang terserah gini. dia Bang. Tadi dia bilang aku mau diskusi sama Boruni, ya saya ladenin. Iya, Boruni mau fokus Iya, diskusi mau atau bagaimana? Cuman nggak masuk. Silakan bisa Nggak masuk saya fokus diskusi sama dia. Oh ya, silakan lanjut kalau seperti itu. Gak apa-apa, kau lanjut aja. Memang begini Kristen. Iya, tadi saya cuma bertanya sama dia ketika Yesus dibaptis. Tadi kan si Musa menjadi Allah bagi Firaun. Aku bertanya, Firaun ini bodat atau manusia? Kan begitu. Rebutan Manusia. Tuhan, saudara. Rebutan Tuhan. Lanjut. Itu ya. Gak Jadi jangan sampai kita ini dipraming sama bapak-bapak gereja. Mereka yang membangun tahta, Anda yang menjadi korban bersama dengan saya. Sehingga terwujudlah penternakan atas Korbannya manusia. gimana Kakak?
Ya korbannya jelas Oke, Yesus korbannya di mengatakan mana? yang kuingini ialah belas kasihan. Dengar, Yesus mengatakan yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan. Narasi mengenai Ananias dan Safira itu terlibat persembahan. Jadi jangan kau katakan itu adalah karya Yesus. Tidak, itu karya setan. Pendeta-pendeta juga mengekspos setan. masalah persembahan, yaitu pajak perpuluhan. Itu adalah karya iblis, bukan karya Yesus. Yakobus 1:27. Bapakmu iblis. Dengar, ibadah Lari yang kemana, murni ialah Bapak kamu mengunjungi iblis ya? yatim piatu dan janda-janda dalam pernikahan. Guru, Iblislah Yang Anda bapakmu pertanyakan, Mardan. kami- Iblislah bapakmu Mardan. kok bapak saya iblis? Yohanes 8:44. Iblislah bapakmu. Karena Anda tidak baca. Anda baca Ya kalau satu ayat bertahan dalam aja. ajaran Saya Yahweh, udah ya baca. berarti iblis bapaknya, wataknya pasti pembenci, seperti si Budi, kan begitu? Dia tidak berhasil mengasihi Karena Anda sesama nggak manusia, tapi kok sesama binatang, oh iya mungkin. Sesama penjahat, Oke. iya. Karena sahabat si Budi Tadi ini saya adalah cuma pendeta-pendeta, pertanyakan, karena dia begini, berhasil Kakak, ya. menjilat. Kakak, tadi saya cuma pertanyakan sama kakak, ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Anak berkenan. siapa dia? Anak siapa dia tepu? Anak siapa? Gimana? Hah? Anak YHWH? Anak malaikat Yahweh? Anak si Musa? Apa Yang mana kau Yewa-Yewa? bikin jadi bapaknya Apa Yesus? Apakah si Paulus? Apa lagi yang Anda baca? Dia tidak punya basic Bible, ngeri. Udah sampai Yang Anda pertanyakan pun saya nggak paham sebenarnya. Aduh. Tadi kan kalau Allah mengatakan inilah anakku katanya, berarti dia disebut di situ anak. Betul apa tidak? Yesus disebut anak. Berarti mendingan bapaknya kau sembah daripada anaknya, kan itu. Tadi kan saya sudah katakan bagaimana saya bisa menyembah sang sumber sedangkan sang sumber tidak bisa dilihat. Bukan berarti dia Nah, tidak bisa kenapa dilihat, kau dia tidak lihat bisa sang disembah dong. sumber? Wih, berarti kan sama, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan saya menyembah apa yang saya kenal. Siapa yang mengatakan itu? Yesus sendiri. Kami Narasi mengenal si apa yang Musa. kami kenal. Sebentar Bro nih, izin aku masuk ya. Ini kurasa udah nggak kondusif ini. Kalau kayak gini nggak ada edukasi ujung-ujungnya ya. Karena sama-sama botol juga. Kami menyembah apa yang kami kenal. Oke. Siapa yang mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal? Yesus. Yesus. Kami di situ merujuk kepada Yesus apa tidak? Gimana? Kata kami di situ apakah itu juga termasuk daripada Yesus? Kalau kami, kata Yesus, kami merujuk kepada pengikut yang percaya kepada Yesus. Bising sekali Itu bising. yang Coba disebut. cari tempat yang agak tenang. Baru kita lanjut diskusi. Oke. Ini gimana? Ya. Ini gimana? Masih banyak suara orang ngobrol tapi nggak masalah. Buka kamera Mardan, buka kamera. Gimana mau bisa buka kamera, Bang? Masih baru. Ya sudah kita Belum lanjut. bisa. Tadi kau mengutip ya satu dalil di mana mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang Apa? kami kenal. Kau mengatakan kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Apakah kata kami di situ diksi kami itu termasuk daripada Yesus? Bukan seperti itu. Salah baca Anda. Terus bagaimana? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Yang tidak kamu kenal. kepada orang perempuan. Oke. Oke. Kami menyembah apa? Nah, demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana perdebatan itu berlangsung. Baku hantamnya Kristen versus Kristen ini memang membuat kita kadang nonton tuh bawaannya mau ketawa guling-guling ya. Lucu gitu. Satu dengan yang lain ketika saling serang sama-sama tidak masuk akal dan sama-sama tidak ada kebenaran. Tapi mereka pede luar biasa, pede bukan main ya. Semua apa yang diuraikan atas doktrin mereka ya, yang dimana doktrin itu sama sekali tidak logik, sama sekali tidak rasional. Maka dari itu ketika orang Kristen ini kebingungan berebut Tuhan ya, berebut sesembahan, kita umat Islam ketawa ketiwi menonton mereka sambil guling-guling ya.
Makanya ini Aki Iqbal nih kan kejam juga beliau nih ya jadi host itu terlalu jujur sehingga apa yang disampaikannya itu selalu apa ya selalu menghujam jantung para Kristen-Kristen ini yang berdebat di room mereka ini. Nah inilah ya menjadi bukti tanda bahasanya Kristen itu sesungguhnya tidak ada kebenaran di sana. Kalaupun memang ada kebenaran, tidaklah mungkin satu dengan yang lain berbeda doktrin dan ekstrim, ya, se-ekstrim itu. Nah, maka dari itu kita umat Islam wajib berbangga, ya. Untung kita menjadi umat Islam karena di sana umat Islam tidak ada gaduh-gaduh masalah sesembahan karena umat Islam final, ya, di mana para nabi menyampaikan risalah tentang Islam ini cukup dengan kalimat satu, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jadi Allah tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Itu sudah final, ya. Umat manusia tidak akan kebingungan lagi karena memang kalau Tuhan lebih dari satu, maka mereka pun akan berebut kekuasaan mana yang terlebih dahulu sebagaimana di dalam Hindu, ya, Tuhan mereka pernah sesembahan mereka, ya, orang Hindu ini pernah berseteru antara Wisnu dengan Siwa, itu berebut mana yang lebih dulu ada. Nah, itu pernah kejadian menurut kitabnya orang Hindu sendiri gitu. Baik kaum muslimin yang mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير